Shalom, hello mom and friends. My name is Maria Bangangiden from level 1 Fed B. Here I will present my assessment of them human chromosomes. Shalom, halo ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Bangangiden dari tingkat 1 PPNB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan tema kromosom manusia. Slide pertama. Background. Chromosomes are derived from the words chroma and soma, body. From the origin of the word chromosomes can be interpreted as smooth bodies in the form of long or short rods, straight or bent, that easily absorb some types of color. Chromosomes are structured in cells in the form of a long series of molecules consisting of one DNA molecule and various related proteins that are genetic information of an organism, such as the 5 molecules of the histone type and transcription factors contained in several sequences, and include the genes of regulatory elements and nucleoid sequence chromosomes located inside the nucleus of eukaryotic cells, specifically called chromatin. Latar belakang. Kromosom berasal dari kata chroma dan soma, yang artinya badan. Dari asal kata, kromosom dapat diartikan sebagai benda halus berupa batang, panjang atau pendek, lurus atau bengkok, yang mudah menyerap warna. Kromosom adalah struktur dalam sel yang berupa rangkaian panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme, seperti molekul kelima jenis histon dan faktor transkripsi yang terdapat dalam 7 urutan, dan diantaranya gen unsur pengatur urutan nukleotida kromosom yang terletak di dalam inti sel eukariotik, secara khusus disebut kromatin. First, second, understanding chromosome. Chromosomes are strands of genetic material found in every living cells. Each normal cell has 56 chromosomes consisting of 22 pairs of non-sex chromosomes, or chromosomes 1 to chromosome 22, and 1 pair of sex chromosomes, or X and W chromosomes, that determine the sex. Chromosomes all serve to carry genetic information that greatly determines the process of growth and development of the fetus. This growth process includes the formation of proteins of the body and can lead to the growth and development of abnormal fetus or babies. Each person gets one out of each chromosomes pair from his father and one from his mother. In other words, each person gets 23 chromosomes from the father, or carried by sperm, and 23 chromosomes from his mother, or carried by the egg. So, the total number becomes 56 chromosomes, or 23 pairs after fertilization. Definisi kromosom. Kromosom adalah untaian materi genetik yang ditemukan di setiap sel hidup.
Setiap sel normal memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom non-seks atau kromosom 1 sampai dengan kromosom 22 dan satu pasang kromosom seks atau kromosom X dan Y yang menentukan jenis kelamin. Kromosom juga berfungsi membawa informasi genetik yang sangat menentukan proses tumbuh kembang janin. Proses pertumbuhan ini meliputi pembentukan protein tubuh dan dapat mengakibatkan tumbuh kembang janin atau bayi yang abnormal. Setiap orang mendapat satu dari pasangan kromosom dari ayahnya dan satu dari ibunya. Dengan kata lain, kromosom mendapat 23 kromosom dari bapak atau dibawa oleh sperma dan 23 kromosom dari ibunya atau dibawa oleh sel telur, sehingga jumlah totalnya menjadi 46 kromosom atau 23 pasang setelah pembuahan. Next, chromosome theory. The term chromosomes was given for the first time by Weather in 1882 for fine objects in form of long or short threads that can be seen inside the nucleus. Chromosomes were splitting at the time of the division, first known to Schneider in 1882 and Van Bennett in 1883, who saw that each chromosome paired longitudinally at the time of the cleavage. Furthermore, Rapp and Boveri in 1885 argued that each species has a fixed number of chromosomes and that there is a relationship between chromosomes and genes contained in chromosomes. Teori kromosom. Istilah kromosomes diberikan pertama kali oleh Weather pada tahun 1882 untuk benda halus berupa benang panjang atau pendek yang dapat dilihat di dalam nukleus. Pembelahan inti pertama kali diketahui oleh Schneider pada tahun 1873 dan Strasburger pada tahun 1875, yang diperkuat oleh Fleming pada tahun 1882 dan Van Bennett pada tahun 1883 yang melihat bahwa setiap kromosomes berpisah secara longitudinal pada saat pembelahan inti. Selanjutnya, Rapp dan Boveri pada tahun 1885 mengemukakan bahwa setiap spesies memiliki jumlah kromosomes yang tetap dan bahwa terdapat hubungan antara kromosomes dan gen, yaitu yang terdapat dalam kromosomes. Next slide. In somatic cells, there are two similar groups of chromosomes, namely, first, the sow of the second, male mother. Pada sel somatik terdapat dua sel yang bernama yang pertama betina dan yang kedua jantan. Next slide. Human chromosomes function. Inside the chromosomes, the portion of DNA surrounds a protein-like component called a histone. It is this form
of chromosomes that allows DNA to wrap around the histone in order to fit in cells. In order for the human body to grow perfectly, cells must horizontally divide themselves to produce new cells that can replace human chromosomes. Is to ensure that DNA remains in place during cell division so that it can be evenly divided between cells. Chromosomes also play a role in ensuring DNA duplication occurs appropriately. Chromosome Fungsi kromosomes manusia. Di dalam kromosomes, posisi DNA mengelilingi komponen mirip protein yang disebut histon. Bentuk kromosom inilah yang memungkinkan DNA membungkus histon agar sesuai dengan sel. Agar tubuh manusia tumbuh sempurna, sel harus rutin membelah diri untuk menghasilkan sel baru yang bisa menggantikan sel lama yang sudah rusak. Sekali lagi, peran kromosom kembali dibutuhkan. Fungsi utama kromosom pada manusia adalah untuk memastikan bahwa DNA tetap pada tempatnya selama pembelahan sel, sehingga dapat terbagi secara merata antara sel. Kromosom juga berperan dalam memastikan duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Next slide. Sex chromosome disorders in human. Abnormalities in male sex chromosomes. The part of the chest that grows large, unbalanced proportion of the body, such as large hips with a high body. Fertility is impaired. Petite testicle. Abnormalities in female sex chromosomes. Reproductive organs that fail to grow, thus causing the female to be infertile. Breasts are small, not menstruating, short body. The chest that to be square in shape with a short, wide neck, while trisomy X is a condition caused by excess X chromosomes in women. Occurs when women have their X chromosomes that for adults have abnormalities in the ovarian muscles. Gangguan kromosom seks pada manusia. Kelainan pada jenis kelamin pria. Yang pertama, bagian dada yang tumbuh besar proporsi yang tidak seimbang. Yang kedua, tubuh seperti pinggul besar dengan tubuh tinggi. Yang ketiga, kesuburan terganggu atau testis kecil. Kelainan pada kromosom seks wanita. Organ yang pertama, organ reproduksi yang gagal tumbuh sehingga menyebabkan betina menjadi tidak subur. Yang kedua, payudara kecil, yang ketiga tidak sedang menstruasi, tubuh pendek, bentuk dada cenderung persegi, leher lebar. Sedangkan trisomi X adalah kondisi yang disebabkan oleh kelebihan kromosom seks pada wanita. Terjadi bila wanita memiliki 3 kromosom X. Terlambat bicara memiliki kelainan pada ovarium otot lemah. Next slide. Types of chromosomes. Metacentric chromosomes have a flashlight in the center, which makes both parts the same length. The human chromosomes 1 and 3 are metacentric. Submetacentric chromosomes have a slightly opposite flashlight from the center that leads to slight asymmetry in the length of two parts.
Human chromosomes 4 through 12 are submetacentric. Axocentric chromosomes. Axocentric chromosomes have a highly offset flashlight from the center that leads to one very long and one every short part. Human chromosomes 30, 50, 21, and 22 are axocentric. Telecentric chromosomes. Telecentric chromosomes have a flashlight at the end of the chromosomes. Humans don't have telecentric chromosomes. Jenis chromosomes. Yang pertama, chromosomes metacentric. Kromosom metacentric, sebuah senter di tengahnya, yang membuat kedua bagian memiliki panjang yang sama. Yang kedua, kromosom submetacentric, manusia. Kromosom submetacentric memiliki kromosom 1 dan 3 adalah metacentric. Sedikit mengimbangi senter dari tengah yang menyebabkan sedikit asimetri pada panjang dua bagian. Kromosom manusia 4-12 berada submetacentric. Selanjutnya kromosom axocentric. Kromosom axocentric memiliki senter yang sangat seimbang dari pusatnya yang mengarah ke satu bagian yang sangat panjang dan satu bagian yang sangat pendek. Kromosom manusia 13, 15, 21, dan 22 adalah axocentric. Kromosom telocentris. Kromosom telocentris memiliki senter di ujung kromosom. Manusia tidak memiliki kromosom telocentris. Next slide. Conclusion. Chromosomes in humans are respectively determined by position, size, and shape. Normally in humans, it is composed of 56 chromosomes, consisting of 22 pairs of body chromosomes or autosomes and one pair of genital chromosomes or genomes. For male genomes consist of X, Y, and from female genome consists of XX. The presence of chromosome changes that occur resulting in the abnormalities that can be passed down in the offspring. The disorder can occur autosomal or even in genome record in the result of observation and literature studies. There are 30 abnormalities that can occur when there is a disturbance of the composition, number, of shape, of core type on the human chromosomes. Kesimpulan. Kromosom pada manusia secara spesifik ditentukan oleh posisi, ukuran, dan bentuk. Normalnya, pada manusia tersusun dari 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan 1 pasang kelamin. Untuk genosom jantan terdiri dari X, Y, dan untuk genosom betina terdiri dari XX. Adanya perubahan kromosom yang terjadi mengakibatkan kelainan yang dapat diturunkan pada keturunannya. Gangguan tersebut dapat terjadi secara autosomal atau bahkan genosom. Tercatat dalam hasil observasi dan studi literatur terdapat 13 kelainan yang dapat terjadi bila terdapat gangguan komposisi, jumlah atau bentuk karyotipe pada kromosom manusia. These are the results of my presentation. If there are words do not understand, I apologize.
That is all, and thank you and so much, and thank you.